Saudara-saudari, para hamba Tuhan, rekan-rekan guru di dalam Tuhan Yesus yang saya kasihi, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Natal, Malam Kudus, Silent Night, Holy Night. Sekarang sebelum nyanyi, apa artinya malaf? Tim apa tim? Malaf? Ke tempat naruh makanan. Palungan. Ya. Kalas jadi klak, pohon kalas. Sering dinyanyikan kan, tapi nggak pernah dimaknai apa itu kalas. Kalas artinya pohon yang terakhir. Apa pohon terakhir? Disebut di kitab Wahyu. Pohon kehidupan. Oke? Jadi ini bahasa kuno ya. Kita nyanyikan ya. Malaf apa artinya? Palungan apa palungan? Tempat makan binatang. Ya. Terus kalau bahasa Inggrisnya manger. Kalau kalas, the last tree. Ya, bukan Christmas tree tapi pohon kehidupan. Kita nyanyi ya. 113 Malam Kudus. Lagu ini dari Jerman. Diterjemahkan ke Inggris, dari Inggris ke Indonesia. Silakan. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggal terus, jaga anak yang maha kudus. Anak dalam malam, anak di dalam malam. Kaum wanita saja. Lihatlah di Efrata terang besar turunlah waktu tantra surgawi mendarat. Puji Allah sebab hikmat-Nya. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap. Kaum pria saja. Karena salah amat besar, patutlah berdamai bagi dunia yang telah tercerai dari Allah diberi Al-Masih jadi pohon kalas, jadi pohon kalas. Sama-sama satu. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggal terus, jaga anak yang maha kudus.
Anak dalam malam, anak di dalam malam. Al-Masih artinya the Christ, Kristus, Mesias yang diurapi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta kekal di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dan sembah melalui putramu Yesus Kristus, kami bersuka cita melalui pujian Natal bahwa Yesus sudah lahir, bahkan sudah menyelamatkan kami melalui karya keselamatannya. Dan kami yang sudah percaya Yesus, sudah diangkat menjadi anak-anak-Mu, mempunyai privilege, kehormatan untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus. Ya Bapa, kami tahu kami orang berdosa, ampuni dosa kami, layakkan kami untuk membaca kitab-Mu yang suci, agar Roh-Mu yang suci bisa menaungi kami, agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan nama-Mu. Dengarkan doa kami, demikian kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersyukur kita sudah sampai di Wahyu 9 ya. Mari kita membacanya, Wahyu 9. Masing-masing ya, satu ayat dari pasal 9. Saya akan mulai, nanti dilanjut dengan saudara Abilio searah jarum jam. Wahyu pasal 9 ayat pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya atau trompetnya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci ya, lubang jurang tanpa dasar. Bahasa Indonesia menyebutnya jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda, yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk misbah emas yang di hadapan Allah.
Dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah ku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api, dan biru dan kuning, belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya, sebab ekornya seperti ular. Mereka berkepala dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Kita bersyukur kita sudah sampai di Wahyu pasal 9 ya, yaitu tentang trompet kelima dan 6. Ya. Ingat ya, Wahyu 9 itu trompet kelima dan keenam. Nah, kalau kita lihat di lembaran pertama dengan cetak tebal, itu adalah seri 7 dari penghakiman, penghukuman Allah atas manusia yang tidak mau percaya Yesus. Ingat ya, gereja sudah diangkat, orang percaya yang tidak bersunat sudah diangkat semua. Jadi yang tinggal hanyalah orang-orang Kristen yang berkebangsaan Yahudi. Ingat. Nah, masih ingat trompet itu seri kedua. Seri pertamanya 7 materai. Ya, 7 materai coba kita review. Yang pertama, ketika materai pertama dibuka, keluar penunggang kuda warnanya putih. Ya, bahasa Indonesia mengatakan dia memegang panah, tapi bahasa Inggrisnya mengatakan dia memegang busur. Tidak ada anak panah. Artinya penunggang kuda putih adalah antikristus yang akan diserahkan tugas untuk menguasai seluruh dunia sebagai penguasa tunggal. Tetapi dia 3,5 tahun pertama menawarkan yang namanya damai semu. Dia berhasil mendamaikan semua orang dengan Israel. Sehingga di Israel itu mereka bisa mendirikan yang namanya Bait Allah. Nah, Bait Allah ini namanya Bait Allah tribulasi. Karena nanti antikristus ya pada masa 3,5 tahun yang terakhir akan masuk ke situ. Dan dia meniadakan semua agama. Dia mengatakan kepada semua dunia dengan perintah, sembahlah aku. Karena aku adalah Kristus, aku adalah Tuhan. Paham ya? Jadi ini tulah yang pertama, materai dibuka oleh Yesus, penunggang kuda putih memegang busur. Artinya dia hanya mengancam Indonesia. Gabung nggak Indonesia? Kalau nggak gabung, hancur Indonesia gabung. Jepang gabung nggak? Gabung. Semua gabung ya dengan dia. Yang kedua, setelah itu baru ada yang namanya kuda merah. Keluar kan? 3,5 tahun, damai semu sudah selesai. Kuda merah keluar, perang. Ya, kuda ketiga, materai ketiga dibuka, kuda hitam, kelaparan. Yang keempat, kuda hijau klorofil. Kalau kamu lihat warna hijau daun itu melambangkan apa? Kematian. Kemudian materai kelima, doa para martir, artinya orang yang dibunuh pada masa tribulasi besar, ya, disebut tribulasi besar ya. 7 tahun yang terakhir, kemudian sangkakala trompet ke-6 ditiup, gempa bumi besar. Kemudian sangkakala ke-7 ditiup, kalau kamu lihat ya.
Itu merupakan persiapan untuk, ketika materai ke-7 dibuka, itu persiapan untuk 7 sangkakala. Kita sudah pelajari ya, 4 tula pertama di pasal 8, ya, yaitu ketika tiupan trompet pertama, apa yang terjadi? Ingat ya, daratan dulu kan? Ya, semua pohonnya sepertiga hancur, rumput semuanya. Kalau pohon sepertiga. Yang kedua, lautan sepertiga jadi darah, kembali lagi ke darat, air tawar jadi darah. Nah, kemudian yang keempat, ya, langit ada SMS, ya, sun, moon, star. Sepertiga cahayanya menjadi gelap. Itu yang sudah kita pelajari di pasal yang ke-8. Nah, sekarang pasal 9 hanya ada 2 hal yang terjadi, yaitu malaikat meniup trompet yang ke-5 dan trompet ke-6. Nah, trompet ke-5 dari ayat 1 yang tadi kita baca ya sampai ayat 12 itu hanya menyakiti manusia. Menyakiti manusia, tidak membunuh manusia. Dikatakan manusia mau mati, nggak bisa mati. Ya, bahkan dikatakan maut tuh lari dari manusia. Mari kita lihat apa yang terjadi di situ. Lalu malaikat ke-5 meniup trompetnya dan aku melihat sebuah bintang. Nah, bintang ini melambangkan apa? Kira-kira. Bukan bintang fisik ya. Kalau kita baca ya dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12, coba kita baca. Wahyu 12 ayat 4. Di situ jelas apa itu bintang. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, putranya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Bintang ini sepertiga adalah melambangkan sepertiga malaikat yang jatuh menjadi roh-roh jahat. Ya, sedangkan naga yang dikatakan di bagian atas, naga merah padam, itu siapa? Iblis. Ingat ya, jadi bintang di pasal yang ke-9 ini, siapa dia? Ya, bukan bintang yang dikenal kita ya, bintang fisik. Ini malaikat yang jatuh, ya, dilemparkan ke bumi. Ya. Kalau kita lihat di sini, apakah ini malaikat yang jatuh? Tidak ya. Kalau malaikat jatuh, nggak mungkin diberi kunci. Ini malaikat yang tidak jatuh. Oke, jadi bintang itu juga melambangkan malaikat. Karena sepertiganya jatuh, 2/3 tidak jatuh kan? Jadi ini satu bintang melambangkan malaikat. Malaikat dikirim, ya. Jadi malaikat yang ke-5 meniup trompet, ada malaikat yang lain itu dikirim ke bumi. Dia membuka yang namanya apa? Lubang. Ini lubang ya. Lubang memang lubang. Lubang tanpa dasar. Bahasa Inggrisnya itu adalah bottomless pit ya. Lubang tanpa dasar, bahasa Inggrisnya itu abyss ya. Tolong ditulis ABYSS ya, abyss. Ya, bukan jurang maut, bukan ya. Lubang tanpa dasar. Tanpa dasar itu artinya berapapun banyak ya roh jahat yang akan dilempar di situ bisa menampung. Ya, bisa menampung. Nah, jurang tanpa dasar ini ketika dibuka oleh malaikat yang bukan malaikat yang jatuh ya. Tidak mungkin malaikat yang jatuh dikasih kunci kan. Pasti malaikat yang taat diberi kunci. Keluar dari lubang itu, kamu lihat ya. Asap tanur. Tanur itu dapur. Nah, zaman dulu di negara dingin seperti sekarang, mereka punya cerobong. Kenapa ada cerobong? Karena musim dingin itu pasti di rumahnya dibakar kayu dan keluar asap. Biasa ya. Pernah lihat ya rumah orang barat tuh ada cerobongnya. Jadi yang keluar dari asap cerobong itu, tanur itu cerobong ya, dapur. Nah, kamu lihat di sini matahari dan angkasa menjadi gelap ya oleh asap itu. Dan dari asap itu keluar banyak belalang-belalang. Nah, belalang-belalang ini tidak seperti belalang-belalang yang kita kenal. Ya, tulah belalang itu tulah keberapa di Mesir? Ya, gelang. Terakhir itu gelang, hubel. Hujan es ke-7, belalang ke-8,
ke-9 gelap, ke-10 anak sulung yang dibinasakan. Jadi belalang itu tulah ke-8, lihat di catatan ini kan. Mereka belalang bukan belalang biasa karena tidak makan rumput atau pohon. Ya, seperti yang kita baca di pasal 9 ayat 4. Bukan belalang biasa yang menghancurkan tumbuhan-tumbuhan hijau. Tulah ke-8 dicatat di Wahyu 9 dan Keluaran 10 ayat 3 sampai 20. Tulah ke-8 ya. Nah, kemudian belalang ini ternyata ayat 11 mereka punya pemimpin. Ya, punya pemimpin, bisa dikomando. Tapi belalang biasa Amsal 30 ayat 27 nggak punya pemimpin. Ya, coba buka ya Amsal 30:27. Siapa yang sudah ketemu? Baca, Abilio. Demikian firman Tuhan, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Jadi belalang tidak punya raja, tapi di sini ya ada pemimpinnya. Ayat berapa itu? Ayat 11. Ya, coba dibaca. PIJP ayat 11, Wahyu 9:11. Itu bedanya ya. Wahyu 9:11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Jadi di sini kontras ya dengan Amsal 30, Wahyu 9:11 itu pemimpinnya dalam bahasa Ibrani Abaddon. Ya, bahasa Yunani Apollyon. Nah, bahasa Ibrani itu bahasa manusia yang pertama, tolong dicatat ya. Kalau kamu ditanya bahasa pertama manusia itu apa? Ibrani ya. Adam itu Ibrani, Hawa itu Ibrani, Elohim, Yahweh, ya, Malak, ya, semuanya bahasa Ibrani. Dari bahasa Ibrani pecah menjadi 6.000, 7.000 bahasa di Menara Babel. Nah, karena Alkitab ini ditulis dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru, maka perlu diterjemah, diberi nama dalam bahasa Yunani namanya Apollyon. Yang ketiga, ya, kalau belalang biasa pasti kena asap apa? Mati kan, terbakar. Tapi belalang ini justru tidak terbakar. Yang keempat, nah kalau kita lihat ya, mereka ini memang bentuknya belalang. Sebenarnya siapa mereka? Roh-roh jahat loh. Ya, mereka berada di lubang tanpa dasar, ya, abis ya. Nah, tidak ada orang yang dikurung di lubang tanpa dasar kalau mereka itu bukan makhluk yang sudah jatuh dalam dosa. Artinya lubang tanpa dasar ini seperti penjara. Seperti apa? Ya, penjara, dikurung. Tetapi mereka sekarang dibebaskan untuk menyakiti manusia. Iblis itu paling suka menyakiti manusia. Jadi mereka sekarang dikeluarkan untuk berpesta pora. Menyakiti para penyembah berhala. Nah, sekarang saya tadi mengirim sebuah gambar ya. Di Yerusalem sebelah barat ada satu lembah yang disebut Gehana. Tolong ditulis ya, Gehana. Nah, Gehana ya. Gehana itu bahasa Ibraninya, Gehana bahasa Yunani, bahasa Ibraninya adalah Hinom. Hinom ya, ingat ya, Hinom. Hinom itu adalah seorang yang mengorbankan bayinya dibakar di situ. Dibakar di mana? Di situ. Jadi begini loh, pada saat mereka membakar bayi, itu dewanya dewa Molek. Dewa apa? Ya, Molek. Ya, jadi dewa Molek disembah, bayi-bayi dibakar, ya supaya tangisan bayi itu tidak mengganggu orang yang ada di situ. Apa yang mereka lakukan? Mereka menabuh drum apa? Pum, pum, pum. Menabuh apa? Drum. Jadi drum itu bukanlah alat musik yang boleh masuk gereja sebenarnya. Drum itu dibuat ya untuk menyembah berhala. Dewa apa? Dewa Molek. Jadi waktu bayinya dibakar, nangis ya supaya tangisannya itu tidak menyakitkan ya orang tua yang mengorbankan. Jadi ditabuh tuh drum apa? Ditabuh apa? Drum. Jadi sekarang drum masuk gereja. Ya, masuk mana? Gereja. Jadi kamu lihat ya, sekarang
Apa yang terjadi di lembah Hinom? Karena lembah itu pernah dipakai untuk membakar bayi, menyembah berhala. Jadi orang Israel tidak mau lagi hal itu terjadi. Jadi waktu orang Israel sudah menguasai tanah Kanaan, termasuk kota Yerusalem dan jurang-jurangnya, apa yang mereka lakukan di situ supaya tidak lagi dipakai? Mereka jadikan tempat pembuangan sampah. Tempat apa? Kalau sampah dibuang di situ, apinya terus membakar, karena sampah terus masuk, ulatnya tidak mati. Maka Yesus mengatakan, neraka seperti apa? Lembah Hinom. Bahasa Yunaninya Gehenna, artinya apinya tidak pernah padam, ulatnya tidak pernah mati. Jadi waktu orang mati itu masuk ke Seol. Seol itu dunia orang mati. Ada dua tempat. Yang satu Gehenna, yang satu Firdaus. Satu apa? Jangan lupa ya. Jadi lembah itu sekarang dijadikan tempat pembuangan sampah untuk supaya tidak lagi dilakukan penyembahan berhala di sana. Paham ya? Jadi penting sekali kita belajar jurang tanpa dasar ini untuk mengurung malaikat-malaikat yang tidak taat di situ, tapi sekarang dibebaskan hanya untuk menyakiti manusia selama 5 bulan. Tolong dicatat ya, berapa lama? 5 bulan. Mereka itu makhluk yang cerdas, mampu menerima perintah, mengikuti pimpinan, mereka memiliki kuasa untuk menyiksa manusia. Nah, seperti kalajengking, skorpion, bahasa Yunaninya skorpion. Ya, bahasa Yunaninya apa? Skorpion. Skorpion tuh sengatannya sangat menyakitkan. Ya, kalajengking. Ya, jadi pada zaman itu orang tahu bagaimana rasa disengat oleh skorpion. Ekornya sama dengan skorpion. Nah, kemudian kalau kita lihat deskripsi dari makhluk itu yang cerdas, bukan belalang biasa di dunia. 1, tubuh mereka seperti apa? Kuda. Jadi zaman dulu orang menyembah berhala tuh suka memadukan binatang dengan manusia. Contohnya di Mesir, dewa yang mereka sembah dinamakan Sphinx. Namakan apa? Sphinx itu apa? Singa, badannya? Ya, singa badannya, manusia kepalanya. Itu Sphinx ya. Kalau di Filistin, dewa Dagon. Apa itu Dagon? Tubuhnya ikan, kepalanya manusia. Putri Duyung. Itu semua berhala-berhala yang disembah loh. Ingat ya, Sphinx dan Dagon. Kalau sekarang, kamu lihat ya, Tuhan menampakkan roh jahat seperti berhala yang manusia sembah. Paduannya apa? Hibrida. Tahu nggak hibrida kan? Jagung hibrida enak kan? Nah, ini bukan tumbuhan hibrida, tapi binatang hibrida. Coba lihat ya. Tubuhnya kuda, kepalanya manusia. Kalau manusia, kepala bisa pakai apa? Mahkota. Terus disebut lagi ada rambutnya panjang. Ya, rambut panjang itu siapa? Kalau laki-laki panjang tuh di zaman dulu tuh Samson. Nazir yang kuat. Setelah itu, kemudian paduannya apa? Giginya singa. Kemudian ada pelindung dada dari besi. Punya sayap seperti burung. Ekornya kalajengking. Ya, ini adalah makhluk yang sudah jatuh dalam dosa. Deskripsinya kalau kita runtut seperti itu sangat mengerikan. Ya, kalau kita baca dalam paragraf tidak terlalu kelihatan. Nah, kemudian perintahnya jelas tuh. Tuhan kasih mereka tidak boleh membunuh manusia, hanya menyakiti. Tidak boleh makan rumput. Ya. Kamu bayangkan loh, belalang kan nggak boleh makan rumput. Kira-kira bagaimana? Ngamuk lah dia. Apa yang diamuk? Ya manusia. Oke. Yang kedua, pohon tidak boleh juga. Ya. Kemudian tidak boleh menyakiti, ada 144.000 orang Yahudi yang sudah dimeteraikan di dahinya. Siapa mereka? Siapa mereka? Kalau kamu baca di Wahyu 7, tolong dicatat, Wahyu 7
Wahyu 7, Wahyu 14 itu ada 144.000 masing-masing suku, ada 12.000, 12 kali 12 144, dan mereka kerjanya adalah penginjil, apa? Jadi pekerjaan penginjil itu adalah pekerjaan yang sudah Tuhan desain ya untuk orang Israel lakukan. Ketika itu gereja semua sudah diangkat ya ke sorga, nggak ada lagi gereja. Yang menginjili adalah dari 12 suku, mulai dari suku Yehuda. Ingat singkatannya apa? YR, Gan, Mislis, dan YB. Kecuali Dan ya, suku Dan nggak ada. Padahal suku Dan itu satu dari mereka dipakai untuk membangun Bait Allah loh. Kamu lihat di dalam pembangunan Kemah Tabernakel, satu dari mereka itu selain ya suku Yehuda ada suku Dan. Apa tuh YR? Yehuda, Ruben, Gan, Gad, Asyar, Naftali, Mislis, Manase, Simeon, Lis, Lewi, Isakar, Jebulon, Yebe, Yusuf, dan Benjamin. Ya, jadi 12 suku itu masing-masing suku 12.000 pengabar Injil. Ya, tidak boleh disakiti. Itu dicatat di Wahyu 7 dan Wahyu 14. Oke. Semua manusia boleh disakiti, tapi tidak boleh membunuh mereka. Mereka semua disiksa 5 bulan lamanya. Ini luar biasa ya. Orang disakiti tapi tak mati. Ini gambaran apa nih? Disakiti tapi tak mati. Danau api. Jadi orang masuk ke danau api, dia sadar dia sakit tapi nggak mati. Mau mati nggak bisa mati. Ini adalah preview dari danau api. Ngerti ya? Nah, kemudian kita masuk ke pasal yang sama, ayat 13 sampai 21. Ini setelah disakiti, sepertiga manusia sekarang akan dibinasakan. Jadi di Wahyu 8 sudah sepertiga ya, daratan, lautan, dan angkasa dihantam oleh Tuhan. Sekarang sepertiga manusia akan dibunuh. Caranya, ya, kamu lihat di sini ya. Ada 4 malaikat dilepaskan, dan 4 malaikat ini memimpin ya 200 juta pasukan dari ayat 14 dan 15. Nah, zaman dulu orang tidak mungkin mengerahkan 200 juta pasukan. Zaman dulu ya. Dan zaman sekarang pun tidak ada ya negara yang bisa kerahkan 200 juta pasukan. Tidak ada. Indonesia 500.000. Kalikanlah ya 200 bangsa. 500.000 kali 200 bangsa berapa? Jumlah pasukannya. Berapa? 20 juta kan? Mana ada 200 juta pasukan? Dari segi manusia tuh nggak mungkin. Tidak mungkin. Tetapi pernah satu zaman, penafsir itu mengatakan, ini pasukan ini keluar dari sungai Efrat yang kering, ya 200.000. 200.000 ini kamu lihat ya, jumlah mereka membuktikan mereka adalah individu yang banyak. Mereka punya tugas membunuh sepertiga manusia dengan kontak fisik. Mereka adalah makhluk cerdas dan mereka tidak dapat mengikuti perintah kecuali dari pemimpinnya. Nah, mereka menunggang ya. Mereka membuktikan adalah mereka makhluk yang nyata. Kalau kita lihat kalau ada 4 malaikat yang memimpin dari 200 juta pasukan, jadi setiap malaikat memimpin 50 juta pasukan. Nah, sekarang kita lihat mereka tidak dapat dibunuh oleh api ya. Asap belerang dari jurang yang keluar dari jurang tanpa dasar, bahwa membuktikan mereka ini bukan makhluk fisik, tapi sebenarnya makhluk apa? Makhluk roh. Jadi mereka bisa membunuh manusia, ini menandakan bahwa iblis bisa mencabut nyawa manusia kalau Tuhan izinkan. Contohnya kapan terjadi itu? Iblis bisa mencabut nyawa manusia. Kalau sekarang 200.000 pasukan mencabut sepertiga nyawa, kira-kira berapa penduduk yang mati pada saat itu?
Coba kamu kalikan dengan kalkulator. 1/3 kali 8 miliar. Berapa itu? Masing-masing makhluk harus membunuh berapa banyak manusia? 1/3 dari 8 miliar manusia yang hidup di abad 21. Berapa? 2 miliar. 2 miliar manusia dibunuh oleh 200 juta. Jadi masing-masing ya mendapatkan jatah 10. Ya, satu roh jahat membunuh 10 orang. Bisa nggak roh jahat membunuh orang? Pertanyaannya. Kapan terjadi? Anak-anak Ayub berapa orang? 10 orang ya dicabut nyawanya oleh iblis. Ingat ya. Nah, jadi mereka ini ya diberi tugas yang membinasakan manusia 1/3. Nah, mereka ada di jurang tanpa dasar. Buktinya adalah mereka adalah malaikat yang sudah jatuh. Ya, kalau tidak mungkin ya mereka dipenjara di situ. Ya, mereka membunuh manusia, manusia tidak berdaya mempertahankan diri. Nah, uraian mereka ayat 17, mereka punya baju jirah ya dari api, warnanya biru kehijauan, dan kita melihat ya, coba kita baca ayat yang ke-17. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan itu ya, kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Jadi ini para roh-roh jahat. Mereka memakai baju jirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api. Dari mulut mereka keluar api dan asap dan belerang. Jadi ini yang diuraikan ya di pasal 9 ayat 17. Tubuh mereka seperti kuda, kepala mereka seperti singa, kemudian dari mulut mereka keluar api, asap, ya, belerang. Jadi membuktikan mereka memiliki mulut, walaupun mereka bukan makhluk fisik. Dan kalau kita lihat ya di ekor mereka itu adalah ekor seperti kepala ular. Ya, kalau ekor kan tidak ada kepala, tapi ada kepalanya ya untuk melukai manusia. Jadi ini kombinasi ya dari bentuk berhala yang manusia sembah. Ya, berhala manusia sembah itu kombinasi binatang dan manusia. Kalau di sini kombinasi dari begitu banyak binatang ya, dan juga bahkan ya manusia itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat, walaupun sudah disakiti, walaupun 1/3 sudah mati, kesimpulannya di ayat 20-21. Mari kita baca. 1, 2, 3. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak dan dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Jadi 1/3 manusia mati. 1/3 tadi berapa? 2M. Yang tidak mati? Kan 8M tadi. 8 miliar. Ya, coba dihitung lagi. 2,6 M yang mati. Jadi yang tidak mati 5,4 yang tidak mati. Jadi 5,5 miliar manusia yang tidak mati walaupun mereka sudah sakit kan? Yang pertama kan semua sakit kan? Nah, dihantam belalang kan? 1/3 orang mati, tapi di sini kamu lihat ya, tidak mau bertobat. Ya, dari penyembahan berhala, mereka menyembah berhala, menyembah roh-roh jahat dan berhala yang dibuat dari emas, perak, tembaga, batu dan kayu. Ya, biasa kan orang membuat berhala dari emas, dari perak, dari tembaga, batu. Ya, banyak batu diukir ya menjadi berhala, itu biasa tuh di Bali kan. Ya, batu-batu diukir. Kalau di kampung-kampung animisme apa? Kayu kan?
diukir jadi berhala, yang tidak dapat melihat, tidak dapat berjalan, dan dosa berikutnya selain itu apa? Pembunuhan. Pembunuhan biasa ya. Kalau sihir, nah sihir ini perlu ada sedikit keterangan. Ya, sihir itu sebenarnya sama dengan sekarang obat-obatan. Farmasi. Ya, jadi orang yang bersihir itu biasanya teler dulu. Ya, seperti orang yang tatung kan dia minum arak dulu. Jadi farmasi ya. Obat-obatan, obat-obat bius, makanya obat bius kan merajalela. Ya. Setiap negara pasti ada yang namanya BNN, ya, Badan Nasional Narkotik. Bahkan sekarang Amerika sedang berperang kan dengan mana tuh? Venezuela. Ya, Donald Trump sering bilang bahwa Venezuela itu dikuasai oleh kartel narkotika. Jadi kapal dari Venezuela ke Amerika itu membawa narkoba yang ditembak oleh tentara Amerika. Ya, seperti di Indonesia sama ya. Kemudian percabulan dan pencurian. Ya, pencurian itu apa? Korupsi kan? Korupsi. Ya, di mana-mana ya korupsi. Kemudian percabulan itu sama dengan apa? Pornografi. Jadi manusia tidak mau bertobat walaupun ya sudah dihantam tulah demi tulah. Ya, seperti di Mesir ya. Rajanya tidak mau bertobat walaupun ya sekian banyak tulah ditimpakan. Jadi hari ini kita belajar trompet ke-5 dan trompet ke-6. Trompet ke-5 belalang, trompet ke-6 200 pasukan dari jurang tanpa dasar yang membunuh sepertiga manusia. Belalangnya deskripsinya dapat kita lihat, tubuhnya kuda, kepala manusia, dan seterusnya. Mereka tidak membunuh manusia, tidak makan tumbuhan hijau, tidak menyakiti 144.000 penginjil, tetapi menyakiti 8 miliar manusia. Tidak membunuh, tapi menyakiti manusia selama berapa lama? 5 bulan. Ya, karena tribulasi besar itu 7 tahun kan? Ya, 3,5 tahunnya damai, 3,5 tahun berikutnya adalah ini murka Allah. Ya, ditandai dengan kuda merah, ya, kuda hitam, kuda hijau, trompet, dan cawan murka Allah. Trompet 1 apa? Daratan, trompet 2 lautan, trompet 3 air, trompet 4 angkasa, ya, jadi gelap. Yang ke-5 tadi belalang, yang ke-6 ya 200 juta pasukan. Ya, dulu pernah orang menafsirkan ya, kalau ini tentara biasa, kemungkinan tuh dari Cina. Dari mana? Katanya ya. Karena Cina 1 miliar manusia untuk mengirim 200 juta pasukan tidak ada masalah. Tapi sebenarnya kalau kita baca bukan manusia, tapi roh jahat yang ada di lubang tanpa dasar. Jumlahnya banyak ya. Dikatakan ya bintang kan, bintang tuh berapa miliar, banyak sekali. Jadi bintang yang sudah jatuh 1/3, yang tidak jatuh 2/3. Jadi waktu malaikat pertama ya dikirim membuka lubang tanpa dasar, itu bukan ya malaikat yang sudah jatuh, tapi malaikat yang taat ya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur dapat belajar dari firman-Mu. Kami bersyukur Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk semakin mengerti firman-Mu, menjadikan kami sebagai murid Yesus yang dapat menjadi saksinya untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan hidup kami mohon pengampunan atas semua dosa kami mohon Roh-Mu senantiasa menolong kami untuk bertumbuh dalam iman dan pengetahuan akan Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Kita akan berdoa. Sebelum berdoa, kalau ada yang menyampaikan kesaksian dan pokok doa, saya mulai dari Saudara Abilio, silakan. Puji Tuhan bisa ikut pergituan